Ya, teman-teman, kita akan melihat renungan pada ibadah hari Minggu tadi. Mari kita dengarkan. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus serta saudara dan juga anak-anak sekalian, Shalom. Ya. Bapak Ibu Saudara, tentu dalam kehidupan kita pasti punya mentor atau kita punya orang yang membimbing kita dalam kehidupan hari lepas hari. Atau mungkin juga Bapak Ibu sebagai orang tua adalah mentor bagi anak-anak. Dan juga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang mentor, maka setiap orang punya mentor, termasuk saya pribadi memiliki mentor dalam pelayanan, dan juga saya pribadi mempunyai mentor dalam kehidupan, yaitu orang tua terkasih. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka pembacaan Alkitab kita pada minggu pagi ini bicara tentang antara Yesus dan murid, artinya Yesus sebagai mentor dan para murid sebagai menti atau sebagai orang yang dimentori. Tentu dalam perjalanan menuju Yerusalem, Yesus memberikan beberapa nasihat kepada para murid. Kita seringnya Bapak Ibu kalau lagi di motor atau lagi di mobil, kita sering memberikan wejangan atau mungkin secara tiba-tiba kita pengen kasih wejangan sama anak-anak kita. Dan begitupun relasi antara Yesus dengan para murid juga demikian. Ketika sedang berjalan menuju Yerusalem, mendadak Yesus memberikan nasihat, memberikan wejangan kepada para murid agar para murid menjadi pribadi yang lebih siap dalam dunia pelayanan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menarik di ayat yang pertama mari kita perhatikan, Yesus menyampaikan tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Jadi artinya Yesus memahami nih bahwa di sekeliling para murid pasti ada orang ataupun ada hal-hal yang menyesatkan. Tapi menarik, kalimat selanjutnya Yesus sampaikan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Boleh ada penyesatan, memang pasti ada penyesatan. Tapi jangan sampai para murid itu menjadi pelaku terhadap kesesatan yang terjadi. Maka mari kita perhatikan Bapak Ibu di ayat yang kedua, kenapa Yesus bilang jangan jadi orang yang menyesatkan? Adalah lebih baik di ayat yang kedua, adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jadi artinya Bapak Ibu, di dalam persekutuan ataupun di dalam perkumpulan ketika ada satu orang yang menyesatkan itu akan menghancurkan persekutuan. Dan Yesus sampaikan lebih baik secara tegas, Yesus sampaikan harus disingkirkan orang-orang yang memberikan atau membawa kesesatan dalam persekutuan atau dalam sebuah perkumpulan. Dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini juga bisa menjadi alarm atau menjadi teguran bagi para murid. Jangan sampai para murid pun menjadi orang yang membawa kesesatan dalam sikap dan perilaku. Ini nasihat pertama Bapak Ibu. Lalu kemudian kalau kita lihat batu kilangan seperti ini. Jadi ini batunya lalu kemudian diikat ke lehernya, lalu dicemplungkan ke dalam laut. Artinya apa? Singkirkan saja. Dan Yesus tegas menggunakan ataupun memberikan nasihat ini kepada para murid. Mari kita lihat Bapak Ibu nasihat yang kedua. Nasihat yang kedua, Yesus sadar betul bahwa orang yang menjadi batu sandungan atau orang yang menyesatkan itu perlu diberikan kesempatan untuk bertobat. Orang yang membawa kesesatan perlu dimaafkan. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
nasihat Yesus di ayat yang ketiga, nasihat yang kedua. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Jadi kalau ada orang yang melakukan kesesatan dalam berkata-kata, kalau ada orang yang menyesatkan dalam tindakan, kata Yesus bilang tegur. Dan menarik Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam Alkitab kita, di Lukas pasal 17 ayat yang ketiga ini setara dengan Matius 18 ayat 15. Mari kita buka Matius 18 ayat 15. Matius 18 ayat 15 yang menyatakan demikian, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jelas Yesus mau sampaikan bahwa ketika kita mau menegur ataupun ketika para murid menegur orang yang bersalah, itu juga harus ada etikanya. Tidak mungkin ataupun tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang kita tegur juga merasa wibawanya akan tersinggung. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang menegur ataupun Yesus bilang tentang menegur, harus 4 mata terlebih dahulu. Jangan di depan umum, jangan di depan publik. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin sering kali dalam tradisi keyahudian, orang menegur di depan umum. Akibatnya orang tidak akan pernah mau berubah. Akibatnya orang akan merasa bahwa harga diri saya sudah disinggung karena dipermalukan di depan umum. Bapak Ibu tahu ya cerita Yesus dan Zakeus. Apa yang Yesus lakukan? Aku ingin menumpang di rumahmu Zakeus. Ini bicara pada apa? Yesus mau menegur Zakeus secara 4 mata. Jadi tidak di depan umum. Ketika para tetangga-tetangganya melihat kok Yesus ke rumah Zakeus. Tapi Yesus bilang, saya mau menumpang ke rumahmu. Dan ini berarti Yesus mau menegur Zakeus secara 4 mata. Ini nasihat kedua Bapak Ibu yang Yesus berikan dalam Injil Lukas pasal 17 ayat yang ketiga menjadi bacaan kita. Mari kita perhatikan Bapak Ibu di ayat yang keempat. Nasihat ketiga. Dan menarik Bapak Ibu kalau kita perhatikan, Yesus menyampaikan, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Jadi Bapak Ibu bukan hanya menegur, tapi juga mengampuni. Dan ini menarik Bapak Ibu, saya berusaha mencari analogi yang tepat untuk 7 kali sehari ini. Dan saya rasa kita semua pasti pernah minum obat begitu ya. Pasti dokter mengatakan obat ini harus diminum 3 kali sehari. Pagi, siang, malam. Nah Bapak Ibu sekalian, mengampuni 7 kali sehari. Misal minggu ini kita dikasih jatah mengampuni 7 kali nih. Minggu ini kita dikasih jatah 7 kali hari Minggu ini. Lalu kemudian kita pakai jatah mengampuni kita. Pagi, siang, malam. Ini sudah 3 nih. Masih ada 4 lagi dong sisanya. Nah kemudian sisanya itu dipakai buat hari Senin 3 kali. Pagi, siang, malam. Masih ada sisa 1 lagi. Nah sisanya itu dipakai untuk Selasa pagi. Jadi jatah kita di hari Minggu untuk mengampuni bisa kita gunakan untuk Selasa pagi. Dan menarik Bapak Ibu, jatah mengampuni hari Senin kita bisa gunakan dari Selasa siang sampai Kamis siang. Lalu Yesus mau bilang apa melalui perkataan yang mau disampaikan? Yesus mau bilang bahwa mengampuni itu harus terus-menerus dilakukan tanpa terputus. Dan mengampuni itu harus berkelanjutan tanpa putus. Jadi bukan pada stuck pada hari itu. Jadi mengampuni di jatah hari Minggu kita bisa gunakan sampai hari Selasa.
berulang-ulang secara terus-menerus. Lalu kemudian Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau kita bawa pulang dalam refleksi kita pada ibadah minggu hari ini? Mari kita lihat nasihat pertama yang Yesus sampaikan. Jangan jadi batu sandungan. Dalam perbuatan dan perkataan Bapak Ibu, jangan pernah kita menyesatkan orang. Apa yang kita katakan berbeda dengan apa yang kita lakukan. Atau apa yang kita lakukan, atau apa yang kita katakan mengadu domba orang lain. Kata vikaris dia ngomong begini. Kata ibu pendeta ngomong begini, padahal belum tentu vikaris ngomong begitu. Padahal belum tentu ibu pendeta ngomong begitu. Kita seringkali Bapak Ibu menjadi batu sandungan untuk mengadu domba orang lain. Maka menarik Bapak Ibu Matius pasal 5 ayat yang ke-37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kalau kita menambah-nambahkan perkataan Bapak Ibu, maka kita berasal dari si jahat nih. Jadi kalau kita bilang, kalau seandainya kita mengatakan bahwa kita nggak mampu, bilang kita tidak mampu. Kalau seandainya kita bersalah, katakan kita bersalah. Jangan kemudian kita bersalah, kita tidak mau mengakui bahwa kita bersalah. Maka menarik Bapak Ibu, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Bicara tentang apa? Kejujuran. Jangan jadi batu sandungan Bapak Ibu. Dan yang kedua Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nasihat yang kedua tentang menegur orang. Menegur orang Bapak Ibu harus ada etikanya. Harus diselesaikan dalam internal terlebih dahulu. Kita harus membayangkan bahwa seandainya kita ditegur di depan umum, terima nggak kita? Kita harus membayangkan kalau seandainya kita diomelin di depan umum, terima nggak kita? Maka menegur Bapak Ibu harus ada etika. Jangan di depan publik, jangan di depan umum. Ketika kita menegur orang di depan umum, kita akan merendahkan harga diri dia. Kita akan merendahkan harga diri yang akan kita tegur. Maka menarik Yesus sampaikan harus di bawah 4 mata. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini pengalaman saya waktu mengajar. Dan sebelum saya vikaris, saya berkesempatan untuk mengajar di salah satu sekolah internasional di Jakarta. Dan menarik Bapak Ibu, ada momen pada saat itu salah satu murid saya mengirimkan pesan melalui WA pada saya. Lalu kemudian murid itu isi chatnya begini. Pak Rapco, bisakah Bapak berhenti menegur saya di depan umum? Karena saya malu Pak, diledek sama teman-teman saya dianggap bodoh. Bayangkan Bapak Ibu, pada saat itu saya langsung tertampar oleh perkataan murid saya. Ternyata ketika kita menegur orang lain di depan orang, harga dirinya merasa dijatuhkan, harga dirinya merasa direnggut. Maka seringkali Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita selalu mengatakan, kan niat saya baik menegur orang. Kan saya pengen dia berubah. Niat yang baik belum tentu diterima dengan baik kalau caranya salah Bapak Ibu. Seringkali orang tidak mau menerima pendapat kita karena mungkin cara kita yang salah. Termasuk ketika kita menegur di depan umum. Termasuk ketika kita memberitahu orang di depan umum. Niatnya baik, betul, tidak salah. Tapi seringkali niat yang baik itu menjadi salah karena cara kita yang salah. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita ingat bahwa menegur orang harus secara 4 mata. Nasihat yang ketiga Bapak Ibu yang harus kita bawa pulang adalah mengampuni.
Tentu Bapak Ibu, mengampuni bukan hal yang mudah. Mengampuni bukan hal instan seperti kita masak Indomie begitu ya. Masak Indomie aja pasti ada prosesnya. Dibuka dulu bungkusnya, kita masak dulu airnya, lalu kemudian kita buka bumbunya, kita aduk minyak begitu ya. Nah, mengampuni pun sama Bapak Ibu, adalah sebuah proses seumur hidup. Seringkali kita sudah berdamai dengan orang yang kita ampuni, tapi ternyata dia melakukan kesalahan yang sama. Lalu kemudian kita harus dari awal lagi untuk mengampuni. Kita harus belajar lagi untuk mengampuni. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana dengan orang atau pelaku yang membunuh? Bagaimana dengan pelaku perselingkuhan? Apakah dia layak untuk diampuni? Kita mengampuni orang bukan karena orang itu layak untuk diampuni, tapi karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Jadi motivasinya Bapak Ibu, Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita, baru kita mengampuni orang lain. Kalau kita motivasinya kepada orang yang harus kita ampuni dan kita menunggu dia berubah, tidak akan berubah Bapak Ibu. Kita berharap kepada orang yang kita ampuni ini untuk mengubah sikap dia. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang ketiga adalah mengampuni itu harus berdasarkan motivasi karena Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Bukan karena orang ini layak diampuni. Bagaimana dengan pelaku pembunuhan? Bagaimana dengan pelaku perselingkuhan? Apakah layak diampuni? Secara logika tidak layak. Tapi karena Tuhan sudah mengampuni kita, kita harus membagikan pengampunan itu bagi orang yang kita harus ampuni. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah kasih dan pengampunan yang tidak terbatas. Allah telah mengasihi dulu dan telah mengampuni kita secara terus-menerus. Kita menyadari bahwa kasih Allah senantiasa hadir dalam kehidupan kita, tidak pernah terbatas. Maka ketika Allah sudah mencurahkan kasih dan pengampunannya dalam kehidupan kita, kita pun harus membagikan kasih dan pengampunan yang tidak terbatas itu. Ketika kemudian melalui pengorbanan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus, itu bentuk kasih nyata, maka kita pun harus membagikan kasih itu dalam kehidupan hari lepas hari. Sulit, pasti sulit Bapak Ibu. Tapi mari kita tanamkan dalam hati, sulit tapi bisa. Bapak Ibu, terakhir saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh para murid di ayat yang kelima. Mari kita lihat Lukas pasal 17 ayat yang kelima. Ini menarik Bapak Ibu. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bayangkan Bapak Ibu. Para murid ketika mendengar nasihat Yesus, langsung berpikir kayaknya saya gak bisa nih. Saya gak mampu nih. Berat nasihat Yesus nih. Maka dengan segala kerendahan hati dan kerendahan diri, rasul-rasul ataupun para murid mengatakan, tambahkanlah iman kami. Dan menarik Bapak Ibu, di ayat yang ke-6, Yesus mengatakan demikian. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Apa yang mau Yesus sampaikan Bapak Ibu? Ketika para murid punya iman, maka iman itu akan menolong para murid untuk melakukan nasihat yang Yesus berikan. Sulit, tapi bisa. Dan begitu pun dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ketiga nasihat yang Yesus berikan dalam kehidupan kita, yang hari ini kita baca, kita harus meminta kepada Tuhan, Tuhan tambahkanlah iman saya. Tuhan tambahkanlah iman keluarga kami.
Tuhan mampukanlah kami sebagai bentuk penyerahan diri untuk melakukan apa yang Yesus nasihatkan dalam bacaan kita pada minggu hari ini. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari Bapak Ibu dan saya, kita sama-sama membagikan kasih dan pengampunan yang tidak terbatas. Amin.